Selamat pagi, saya senang melihat Anda pagi hari tak disangka-sangka sudah ada di kolam terapi senam air Sugianto. Itu aja. Nah, selamat pagi. Kita ketemu lagi di acara Sunday Morning Talk Show bersama saya, Wide. Dan hari ini kita kebetulan berkunjung ke kolam renang Pandu Jaya, ada di Bekasi Timur. Nah, di hadapan kita semua, hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan Dr. Sugianto Sastro-Diwiryo. Nah, beliau ini seorang dokter, tapi tidak terbatas hanya dokter saja. Beliau juga seorang penulis, sejarawan, yang bukunya itu cukup banyak dan menjadi acuan dan referensi oleh banyak orang, termasuk oleh mereka-mereka yang berkecimpung di kesusastraan, kebudayaan, dan sejarah juga. Nah, beliau ini adalah penemu dari terapi senam air Sugianto, ya. TSAS. Ya. Nah, hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai TSAS ini. Nah, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Mr. Wijaya. Ya. Nah, saya sudah lama nih mendengar mengenai kegiatan Bapak nih, khususnya terapi senam air itu. Udah lama juga kita nggak ketemu nih. Udah ada mungkin berapa bulan ya kita nggak ketemu. Ya. Nah, sejak pandemi ini memang kegiatan kita nih agak terbatas ya. Nah, tapi saya lihat kegiatan untuk terapi senam air ini tetap berjalan ya. Iya, dalam batas tertentu ya. Nah, bisa ceritakan sedikit terapi senam air itu seperti apa? Ya, sesuai dengan namanya terapi, memang tujuan kita itu kan terapi. Pasti objeknya itu orang yang sakit gitu. Tapi sebenarnya lebih luas daripada itu. Kita kasih nama senam, ya, kan gerakan-gerakannya mirip gerakan senam biasa saja gitu. Air karena bukan di darat tempatnya, tapi di air. Ada analogi yang bagus untuk memahami terapi senam air Sugianto ini. Itu adalah kita harus seolah-olah berada di dalam kolam ibu. Anda kan pernah ada di sana kan? Paling enggak 36 minggu nggak di sana ya? Anda juga mulai mengigah 0,01 cm sampai berat 2,5 atau 3 kilo sampai jadi manusia lah ya. Itu Anda sepenuhnya dibentuk di dalam kolam itu, dalam kolam uterus yang namanya ketuban itu. Nah, di sana ada pressure. Ada tekanan air, tekanan hidrostatis, tekanan otot juga membantu, dan ada juga engineering yang dibuat oleh rahim ibu itu sendiri kepada seorang calon manusia, sehingga mengantarkan mereka itu menjadi manusia-manusia seperti saya dan Anda ini. Jadi tanpa ibu, there is nothing, tidak ada apa-apa. Maka pesan saya cuma ya hormatilah ibu Anda sampai kapanpun. Itu pesan sederhana. Kemudian ternyata setelah saya pilah-pilah gerakan bayi dalam perut ibunya itu bisa dibagi menurut 23 abjad dari A sampai Z. A itu ini kan A ya, huruf A ya. Ini kaki, sepak kiri, sepak kanan, pindah kiri, pindah kanan, sepak kiri, sepak kanan, sepak kiri, itu kakinya itu selama 100 kali. Tegak ya. Itu di kolam ini, di kolam. Jadi setengah dada ini masuk ke kolam. Terus yang B itu adalah B itu bokong. Bokong itu coba bayangkan gerakannya ini ya, gerakan ngebor itu ya. Itu ada artikulus coxae. Coxae itu artinya sendi peluru daripada paha itu kesemuanya begini. Nah, kalau itu digerakkan dengan gerakan ngebor ya, maka itu kan hidup otot flexor dan extensor maupun otot aduktor yang mendekat maupun otot-otot yang menjauh itu semua dihidupkan dia. Dihidupkan sekaligus dikasih oli lah ya, gitu,
ya kasih apa hyaluronidase di sana tuh, jadi yang dibuat oleh badan kita sendiri. Jadi di air ini sebenarnya kita sudah lebih daripada dikasih obat oleh dokter, disuntikkan ini sudah ada di sini. Jadi kita nggak perlu berepot-repot. Itu gerakan nomor B ya, baru B dia. B. Nah berarti kan TSA ini diinspirasi dari Gerakan bayi iya di dalam perut ibunya. Iya betul. Nah, betul kenapa sekali. itu dari gerakan yang ada di dalam perut ibu itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk senam air ini? Nah ini pengalaman saja, bukan kehebatan saya tidak. Saya dulu kan mahasiswa kedokteran. Ya. Nah setelah kita di bagian klinik, kita mulai ketemu sama bidan. Nah kita ya ingin pasang muka lah di sana. Seolah-olah. Nah kita memang dihormati ya, orang koas itu kan sebentar lagi jadi dokter dan sebagainya. Tapi saya juga berbulan-bulan ada di bagian kandungan itu, karena saya harus ikut koskap di bagian kandungan. Saya biasa memasukkan 2 jari saya ini, tuse namanya itu, mulai ukuran daripada orifisium daripada apa uterus itu sendiri. Terus kan punya ini, punya apa namanya itu lubang uterus itu ya, yang bisa menyempit, bisa melebar, bisa melemuh gitu loh, bisa menyempit sekali kalau dalam keadaan nggak hamil lah perawan kan dia begini. Tapi kalau ini dia begini set. Ini kalau dia sudah ada kandungan di dalamnya, dia melebar terus, dan kita perhatikan itu dari umur seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 8 minggu. Kita tahu gerakannya di mana, posisinya di mana, kita harus tahu. Jadi itu bagi saya itu perkembangan sebuah janin yang luar biasa. Ya Pak, sehat ya. Sehat selalu Pak. Amin. Itu apa namanya, sebuah janin yang luar biasa. Nah ini yang ikut TSA ini banyak mereka yang memiliki latar belakang sakit begitu? Pada umumnya ada 2 bagian. Iya. Pertama mereka itu yang mendengar bahwa ini baik, nah, mereka datang kemari. Yang kedua yang sakit dan mendengar juga bahwa di sini ada perbaikan begitu ya. Mereka sudah berkali-kali, bukan meremehkan dokter, tidak, fisioterapi sudah berkali. Tapi kok tetap segini. Nah sekarang begini, saya tidak ingin berjanji, datang aja kemari ya, kita coba dalam 60, 50, 60 kali Anda bisa coba bagaimana perubahan yang terjadi. Dan memang ternyata banyak dari mereka yang mengalami HNP, yang mengalami koksitis, yang mengalami apa ya, artrosis di sendi, koksitis di sini, itu berubah sangat drastis. Iya. Bagus sekali, perubahan bagus, dan disaksikan oleh dia sendiri. Saya nggak akan perlu memberikan kesaksian ini itu lagi. Nah senam TSA sini udah dimulai sejak kapan? Sudah 6 tahun lah ya. Oh 6 tahun ya. Berarti sekitar tahun 2015 ya? Iya betul. Pas waktu itu ibu saya meninggal, ada ceritanya itu. Kok ada sorga di sini loh? Itu ibu saya kok udah tua sekali, 86 tahun, kan nggak bisa bangun apa? Itu menurut kawan saya sorga. Waduh, ya, oke lah, terima kasih, saya bilang begitu aja. Terus satu saat kawan saya yang satuan itu datang, dia menawarkan saya untuk memimpin sebuah, bukan klinik ya, apa tuh, apotek. Baik, tapi saya jangan terlalu banyak diikat ya. Dia rupanya tahu. Bekasi ya? Di Bekasi di sini. Rupanya dia tahu bahwa saya itu senang dengan air, dan dia meminta dengan sangat supaya dia punya seorang kiai yang nggak bisa jalan, cuma dengkleng saja ke sana kemari, pegawai tinggi sebenarnya itu departemen agama itu. Akhirnya baik, saya sanggupi apa adanya, ya bismillah saja saya bilang gitu. Maka saya pakailah gerakan-gerakan yang puluhan tahun yang lalu sudah saya lakukan di Singaraja terhadap seorang guru spiritual, itu orang namanya Pak Nanwani ya, Sri Gopala, saya panggil Sri Gopala. Singaraja itu di Bali Mbak ya? Ya di rumah saya itu, saja ke air panas dia. Nah, di sana konsep-konsep selama saya menjadi perenang, saya kan manusia air, itu saya terapkan. Nah kawan saya minta tolong supaya di ini bisa, kalau bisa dia berdiri nggak kuat. Habis itu dia
telepon saya, kok apakan ya? Aduh, ini tambah parah ya. Bukan itu, dia 4,5 jam dia bisa berdiri, dia tanpa keluhan apa. Ya Tuhan ya, bersyukurlah. Bukan dari saya bilang. Itu awal. Tuh, waktu belum saya kemari, jauh sebelum saya kemari. Itu aja riwayat saya tuh. Nah kemudian itu kan ada spelateran, ada bagian-bagian yang bisa saya simpan di otak saya. Baik dia gerakan kaki, apalagi saya kan perenang. Saya sempat jadi juara renang dulu di Bali di Singaraja. Waktu saya SMA itu saya terkenal sekali di sana itu. Tapi bukan itu masalahnya, adalah bahwa saya kan hidup di hulu sungai. Di Mumbul ada pura, ada hulu sungai, ada kolam di sana itu. Bertahun-tahun saya jadi manusia air di sana itu, sehingga air itu bagi saya itu adalah kawan saya. Ibu saya juga kawan saya. Nah itulah keindahan pengalaman ini, bukan kehebatan. Nyambung dengan yang tadi itu, begitu ada apa yang Kiai tadi mengalami kesulitan, lalu Pak Dokter bantu dengan cara ajak main air ya seperti itu. Tapi di waktu itu, ini kalau bicara Kiainya masih di mana kolamnya, dek? Kolam Kirana ya. Kirana. Di Bekasi juga ya? Di kolam Kirana ya. Ya setelah berbulan-bulan akhirnya dia nelpon saya dari Medan, Dok, saya sudah bisa naik pesawat, saya juga bisa lomba. Ya syukur lah saya bilang gitu. Tapi itu bukan dari saya, itu usaha Pak Kiai sendiri, bukan saya. Berarti pada intinya kita siapapun itu, jika kita mengalami kesulitan mengalami gangguan kesehatan seperti itu, bisa sembuh sendiri sebetulnya ya. Iya, sebenarnya Tuhan itu yang sudah berkata begitu. Jadi kulidain dawaun, tiap-tiap sakit ada obatnya. Tiap sakit apa saja, entah dia Islam, entah Bali, entah dia mengaku ateis, entah dia Zarathustra, entah Buddha, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan yang begitu. Asal kau bekerja. Tidak bisa lah. Kau tinggal di rumah terus malaikat datang bawa semua. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa percaya sama saya. Apapun keyakinannya dia. Itu aja. Baik, baik Pak Dokter. Ya Mbak, sudah Mbak. Aku tuh umur 20 tahun udah dipanggil Mbak dulu. Itu Pak Nyoman tuh tanya, Mbak tuh Mbak, umur 20 tahun gila. Tapi sekarang jadi Mbak, ya Mbak beneran. Usia sekarang udah berapa? Usia baru 78. 78. Berarti masih banyak yang bisa dilakukan ini. Sebenarnya itu tergantung kita. Mau nggak melakukan? Oh, saya nggak bisa, saya sakit. Ya nggak bisa. Oh bisa. Tergantung jawaban kita. Bagaimana jawaban Anda, itu rahasianya, bukan pada pertanyaannya. Nah, rutinitas Pak Dokter untuk kegiatan ini seminggu berapa kali? Kalau saya kan punya 6 kolam ya. Sekarang bisa di sini aja 2 kali. Kalau di tiap-tiap kolam itu 2 kali ya, atau 2-3 kolam saja kan berapa ya? 6 kali ya. Berarti hampir setiap hari ada di kolam. Ya, almost every day. Yes, you're right. Meluangkan waktu di kolam tuh sehari itu 1-2 jam. Oh, 1 jam udah cukup. Jangan berlebihan, jangan nanti fatigue. Kalau fatigue nanti capek. Ini kaki saya ini kecapean, pernah lemes ini yang sebelah kiri. Nah, tapi itu kan, memang usia. Kalau anak muda apa boleh lebih dari itu? Nggak bisa. Ada patokan juga. Anda itu kalau bernafas berapa kali sih semenit, berapa 60 kali? Jangan lebih dari itulah. Kalau Anda supaya kan nggak bisa. Kalau pelan sekali juga nggak bisa. Yang biasa saja ini. Apa Anda tidak puas dengan diri Anda? Oleh Tuhan diberikan umur sekian, dalam sekarang tersenyum Anda datang kemari mewawancari saya, gila nggak itu? 45 tahun lagi Anda akan datang lagi begini? Ya bener. Bener lu saya kasih tahu. Baik deh, Pak Dokter, mudah-mudahan ini dilancarkan kegiatannya dan bermanfaat untuk semua orang. Nah, bagi siapa saja yang yang mengalami kesulitan dalam berkegiatan, gangguan kesehatan, nah itu sebetulnya kita bisa menyembuhkan dari diri kita sendiri. Salah satunya dengan bermain air ini. Itu salah satu. Jadi kita bisa tetap sehat dengan kita tetap bergerak, begitu ya. Dan yang lebih terima kasih lagi, Anda kok sampai hati
Anda tidak malu hati atau Anda tidak punya halangan untuk mendatangi saya. Dalam keadaan saya tidak menduga Anda kemari, tidak ada janji bagi kita. Anda ini siapa nih? Ya itu Mas Wijaya. Biarin dia di sana. Kita tetap ngelatih. Kita terjadilah yang tadi. Itu spontanitas itu indah sekali, sangat indah. Nggak akan kedapatan kesempatan 2 kali seperti ini. Baik Mas, terima kasih ini kesempatannya sudah berbincang. Salam untuk Mas Setia Budi, untuk Nyonya juga, istrinya Budi juga, dan semuanya ya. Terima kasih Pak. Oke.